Sahabat jadi ahli, di sesi-sesi berikutnya Anda akan belajar selangkah demi selangkah menguasai konten Spiritual Capital sehingga Anda bisa membagikannya melalui training, seminar, ataupun kajian-kajian yang Anda adakan. Tapi sebelum masuk selangkah demi selangkah, ada hal penting yang perlu kita pahami bersama terkait dengan realita yang dihadapi oleh karyawan yang ada motivasi atau tim yang ada di bawah Anda. Kalau kita perhatikan, banyak di antara karyawan itu rendah dalam produktivitasnya, rendah pula dalam kinerjanya. Mereka mungkin merasa bosan bekerja setiap hari melakukan hal yang sama, yang itu-itu aja. Akibatnya semangat kerja itu menurun dan produktivitas itu tidak ada. Itu yang menjadi tantangan itu tersendiri. Anda sebagai leader atau mungkin sebagai business owner sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan motivasi. Umumnya, motivasi yang diberikan kepada karyawan itu menyasar dua hal. Pertama adalah secara materi. Anda mungkin memberikan insentif. Katakanlah, agar karyawan Anda itu bisa datang ke kantor tepat waktu, Anda akan memberikan bonus kepada siapa saja yang datang tepat waktu. Dan kalau mereka sering terlambat, maka bonus itu akan hilang. Itu adalah motivasi materi yang Anda berikan kepada karyawan Anda. Bisa jadi motivasi itu akan mendorong mereka supaya hadir tepat waktu, supaya mereka tidak terlambat dalam bekerja. Pertanyaannya adalah ketika mereka bekerja di kantor, apakah performa mereka, kinerja mereka sebagaimana yang Anda harapkan atau justru masih di bawah standar perusahaan. Anda mungkin melakukan hal yang lain. Selain daripada memberikan insentif supaya mereka bisa hadir tepat waktu, Anda memberikan insentif dalam bentuk yang lain, reward yang lain, supaya karyawan tetap termotivasi dalam bekerja. Tapi kenyataannya, materi saja yang Anda berikan itu tidak cukup untuk memberikan motivasi karyawan agar bekerja. Ya, kenapa? Karena ada satu teori yang dimunculkan oleh Herzberg, yaitu Two-Factor Hitching Theory, bahwa dalam teori itu disebutkan faktor-faktor seperti gaji, peraturan, pekerjaan, lingkungan, itu hanyalah faktor hidden. Itu hanyalah faktor yang memang mestinya ada. Sesuatu yang mesti ada dalam sebuah perusahaan yang menjadikan karyawan itu bisa bekerja. Tapi itu bukanlah faktor yang bisa memberikan motivasi karyawan untuk bekerja. Ada hal lainnya yang mesti dijadikan sebagai landasan. Ya, jadi yang pertama adalah materi sebagai landasan untuk bekerja. Yang kedua, bisa jadi Anda memberikan punishment atau rewardnya bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk apresiasi. Apakah ini bisa memberikan motivasi bagi karyawan Anda? Bisa. Tapi hanya apresiasi semata itu akan menjadikan karyawan bekerja ya semata-mata karena ada yang menyukai, semata-mata karena mendapatkan penghargaan. Tapi ketika tidak ada penghargaan, tidak ada apresiasi dari atasan, tidak ada apresiasi dari orang lain, bisa jadi kinerjanya itu akan rendah. Oleh karena itu perlu dibangun motivasi yang munculnya bukan karena faktor eksternal, bukan karena materi, bukan karena apresiasi, tapi motivasi yang datangnya dari dalam diri. Dan motivasi yang paling terkuat dalam diri yang perlu dibangun adalah motivasi spiritual. Itu bagaimana caranya agar karyawan yang Anda pimpin, agar karyawan yang Anda motivasi memiliki bekerja bukan karena apresiasi, bukan karena materi, tapi bekerjanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa mengubah lelah menjadi lillah. Anda mungkin tahu Abraham Maslow. Dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan, awalnya dia beranggapan bahwa kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia itu adalah materi. Tapi ternyata di akhir kehidupannya Abraham Maslow menyadari bahwa materi itu bukanlah satu kebutuhan yang paling mendasar. Kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia ternyata adalah kebutuhan akan nilai. Kebutuhan akan dia menemukan makna dari atas apa yang dilakukan. Karena jika Anda perhatikan, manusia itu bukanlah economic mesin. Manusia itu bukanlah mesin ekonomi pencetak uang yang aktivitas kegiatan sehari-harinya hanya untuk mencari uang. Andai kata manusia itu bekerja semata-mata hanya karena uang, andai kata Anda punya karyawan itu semata-mata bekerjanya karena uang, maka dia akan kehilangan makna dalam pekerjaannya, dia akan kehilangan nilai. Itulah yang menjadikan walaupun mereka sukses secara materi, ada sesuatu yang hilang dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kebahagiaan.
Untuk itu penting bagi Anda untuk memotivasi tim, bukan dengan motivasi yang sifatnya materi, bukan motivasi yang sifatnya apresiasi, tapi motivasi yang paling mendalam, paling mendasar, yaitu berhubungan dengan nilai dan makna kehidupan, yaitu motivasi spiritual. Nah, melalui training spiritual capital, Anda akan mampu menanamkan mindset tentang spiritual capital. Bagaimana karyawan Anda, tim Anda bisa bekerja bukan karena materi, bukan karena apresiasi, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya punya kabar gembira untuk Anda. Anda tidak perlu menghadirkan karyawan atau tim Anda untuk menghadiri training spiritual capital yang saya adakan. Anda cukup belajar melalui modul ini. Ada beberapa video yang bisa Anda pelajari, ada latihan-latihan yang bisa Anda lakukan selain daripada buku Spiritual Capital yang bisa Anda beli, yang itu akan membantu Anda untuk memotivasi tim, memotivasi karyawan agar mereka bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui modul ini, Anda akan mendapatkan lisensi menyampaikan konten Spiritual Capital dalam seminar, dalam training ataupun kajian perkantoran agar tim atau karyawan Anda bekerja karena Allah, kinerja dan produktivitasnya meningkat, meraih rezeki berkah melimpah.